I'm okay, I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Saprila. Saya mahasiswi UIN Suska Riau semester 4 dari jurusan Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam. Saya di sini berperan sebagai konselor dan di video ini saya menggunakan teknik kursi kosong. Hai, perkenalkan nama saya Surya Sinta. Saya mahasiswi UIN Suska Riau semester 4. Saya dari jurusan S1 Akuntansi. Di sini saya berperan sebagai klien. Permisi, assalamualaikum. Salam. Masuk. Masuk. Duduk. Sebelumnya, perkenalkan diri kami dulu. Nama saya Surya Sinta, saya biasa dipanggil Dia. Apa kabar Dia? Alhamdulillah, kabar saya baik, Bu. Baik juga, alhamdulillah seperti itu. Ada apa nih tiba-tiba datang ke ruangan PK? Jadi Bu, saya ada sedikit permasalahan yang mengganggu pikiran saya. Jadi saya ingin cerita sedikit, Bu. Baik, saya akan memperkenalkan diri saya dulu terlebih dahulu ya. Perkenalkan, saya Dea Saprila. Saya biasa dipanggil Dea. Sebelumnya, apakah dia sudah pernah melakukan konseling? Belum, Ibu. Belum ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu konseling. Konseling itu pertemuan antara empat mata antara konselor dan klien, di mana kliennya itu dia dan konselornya itu saya. Di sini kita akan membahas permasalahan yang dia hadapi atau yang dia pikirkan, seperti yang mengganggu pikiran dia, dan jangan takut untuk menceritakan permasalahan yang ada di diri dia kepada ibu, karena mereka itu memiliki asas kerahasiaan, di mana asas kerahasiaan itu tidak ada yang tahu, atau saya tidak akan menceritakan permasalahan yang dia hadapi kepada orang lain. Dan di sini juga mereka itu memiliki asas kesukarelaan, yang dimana dia sukarela menceritakan permasalahan dia kepada saya, dan saya juga sukarela mendengarkan permasalahan yang mengganggu pikiran dia. Baik, kalau boleh tahu, apa permasalahan yang dia hadapi sekarang ini? Jadi Bu, saya tuh kayak punya temen dari sekolah. Nah dia itu semenjak kuliah ini, dia tuh sering komunikasi sama dia. Jadi dia tuh kayak punya perasaan ke dia. Jadi dia itu sama dia kenal sejak sekolah SD. Itu kami satu sekolahan, terus waktu SMP juga satu sekolahan, terus waktu SMK itu kami satu sekolah, cuman beda kelas sama dia Bu. Jadi waktu sekolah itu kami nggak ada komunikasi Bu, karena dia tuh nggak punya nomor dia, terus kayak persapaan juga jarang gitu Bu, jarang jumpa sama dia. Nah jadi ketika kuliah ini kayak dia tuh dapat nomor dia itu dari teman. Nah dia tuh menghubungi dia namanya, terus kayak ya cerita-cerita aja gitu. Jadi lama
Kalau ibu boleh tahu, terakhir dia komunikasi dengan dia tuh kapan? Kalau komunikasi sih sampai sekarang juga masih komunikasi Bu, cuman nggak terlalu sering sebelum dia nyatain perasaannya dia ke dia Bu, karena semenjak dia nyatain perasaan dia ke dia kayak dia itu kayak jadi canggung untuk cerita banyak ke dia Bu, karena dia sedikit banyaknya kayak dia tuh udah berharap banyak, dia udah berharap lebih. Jadi sebelumnya dia udah kayak cerita masalah yang dia hadapi gitu ya. Kayak di kampus masalahnya dia cerita ke dia gitu ya. Ya, iya sih Bu. Terus dia tuh kayak banyak tanya gitu, kayak banyak kerja tentang informasi yang gitu, kayak kegiatannya ngapain aja terus gitu. Waktu dia tahu perasaan dia ke dia itu gimana? Dia sih Bu yang awalnya ngomong gitu, karena terlalu sering dia Bu komunikasi, jadi akhirnya tuh dia ngomong ke dia gitu, kayak dia tuh bilang kalau dia tuh ada rasa rendah. Sebenarnya dia tuh pas dia nyatain perasaan dia tuh bilang kalau dia tuh punya perasaan ke dia sejak dia masih sekolah SMK Bu, tapi dia nggak berani buat ungkapinnya karena dia nggak punya nomor dia. Terus kami tuh jarang kontak serta mata, terus jarang komunikasi karena walaupun satu sekolah tapi jarang jumpa gitu. Gitu ya. Waktu kalau ibu boleh tahu awal dia chat dia tuh kapan? Waktu itu sih awal mulanya itu dia kan ada teman gitu, teman satu sekolah juga. Jadi kami itu ada PC group gitu Bu, alumni itu kami PC group. Nah di situ dia dapet namanya itu dari PC group itu mungkin ya Bu. Jadi dia tuh mencari dia gitu dari situ sih Bu kenalnya. Berarti udah lama ya dia sama dia, cuma dia tuh kayak karena nggak punya nomor HP dia, jadi dia nggak berani atau takut untuk mengatakan langsung apa yang dirasakan ke dia gitu ya. Mungkin dia mikirnya juga seperti itu. Kalau ibu boleh tahu, yang suka sama dia itu kuliah di mana? Kalau kuliahnya, dia itu kuliah di Jogja Bu. Dia jurusan pertanian. Rumah dia sama rumah dia berarti dekat gitu ya. Dekat sih Bu, beda
boleh ibu tahu traumanya itu karena apa ya? Jadi dulu dia tuh pernah punya pacar bu. Jadi waktu pas sekolah SMK, nah, jadi dia itu abang kelas dia. Terus kami itu pacaran kurang lebih 3 tahun. Nah, ketika itu kami putus karena dia selingkuh. Nah, jadi semenjak itu kayak dia itu kayak nggak percaya lagi sama laki-laki, sama kayak nggak mau kenal orang dulu gitu. Jadi kayak takut gitu untuk menerima orang lain. Sebelumnya permasalahan ini udah dia ceritain belum ke orang yang suka sama dia? Pernah sih bu, dia ceritain ke dia kalau dia tuh ada sedikit trauma misalnya. Jadi dia belum berani buat ketemu orang baru gitu. Dan dia juga dengar sih ceritanya gitu. Tapi nggak tahu dia bisa ngerti. Terus itu waktu dia cerita masalah seperti itu ke dia, tanggapannya itu kayak mana? Kayak dia itu ya kayak kayak dibilang ngerti ya ngerti, tapi nanti ketika lain waktu gitu dia kayak ya ego dia itu ada lagi tuh kayak yang tadi sebelumnya saya cerita, kayak dia tuh mau makan itu lebih dari sekedar kenal. Kalau ibu boleh tahu, dia tahu dari mana pacarnya dia itu selingkuh sebelumnya? Dia tahu dia selingkuh itu kebetulan kami dulu 2 tahun LDR. Karena dia abang kelas dia, jadi dia harus keluar gitu. Dan dia langsung kerja, sementara dia lanjut untuk kuliah. Jadi kami itu LDR, dan ketika ketemu lagi dia ada orang baru ternyata benar. Dia itu tahunya ketika dia udah kuliah, terus dia stalking akun sosial medianya. Nah, ternyata dia ada polos dengan waktu dia melihat itu perasaan dia gimana? Kalau perasaan sih pastinya ya sedih sih bu, kan udah menjalani lumayan lama, 3 tahun kurang lebih. Jadi kayak mikirnya kan juga udah nggak untuk main-main lagi gitu. Kayak ya jalaninnya ini ada tujuannya gitu. Jadi karena mungkin kami LDR, jadi kayak mungkin komunikasi juga kurang. Jadi ada yang lebih intensif mungkin komunikasinya atau sekolahnya itu sih berbiasa. Sebelum dia putus nih sama dia, kan hubungannya dia 3 tahun tuh. Dia pernah nggak dikenalin sama orang tuanya, atau dia pernah mengenalkan dia sama orang tuanya? Kalau dia kenal orang tua dia kenal dia bu, karena dia sering main ke rumah. Kayak pas dia sekolah dia kayak pernah bantuin dia pulang sekolah. Jadi orang tua dia kenal dia, tapi kalau orang tua dia kenal dia sih nggak pernah seperti yang dikenalkan. Karena itu juga masih sekolah. Nah, ketika dia udah tamat, dia kan belum tamat dulu. Jadi kayak dia tamat dia kan langsung kerja. Jadi kayak nggak singkat gitu. Kayak buat dia kenal orang tuanya, terus buat dikenal orang tuanya. Jadi karena itu ya dia nggak mau menerima orang baru lagi. Ya mungkin sih karena traumanya kayak gitu. Kayak manusia menerima orang lain. Oke, di sini ibu punya teknik kursi kosong, di mana di sini nanti dia bisa menjelaskan semua yang ada di pikiran dia
tersebut. Oke, biar ibu ambil kursinya dulu. Oke, di sini ibu sudah mengambilkan kursinya. Dia boleh menghadap ke kursi. Oke, baik, ibu akan jelasin sedikit apa itu teknik kursi kosong. Nah, sekarang kan sudah ada kursinya nih. Jadi sedikit ibu jelaskan apa itu teknik kursi kosong. Teknik kursi kosong itu merupakan salah satu teknik dalam konseling di mana ini membantu klien untuk belajar berkomunikasi dengan bantuan kursi. Nah, di sini kan contohnya seperti dia ingin menyampaikan permasalahan atau ingin berbicara baik-baik sama orang tersebut, gitu kan. Nah, jadi di sini bisa mencontohkan bagaimana nanti Paulia berjumpa sama dia. Dia boleh cerita baik-baik. Oke, duduk senyaman mungkin, duduk dia nyaman. Belum duduk, supaya kita rileks ataupun nanti dia ngomongnya tidak berbelit-belit kepada seorang tersebut. Terlebih dahulu kayak kita tuh tarik nafas dulu, kayak gitu, hembuskan, tarik nafas lagi, hembuskan. Baik, gimana sekarang udah relax? Oke. Sekarang di depan dia sudah ada kursi kan. Dia bisa bayangkan bahwa di kursi tersebut ini sudah ada seseorang yang ingin dia bicarakan permasalahan dia sama dia. Jadi gimana, sudah terbayangkan? Sudah. Oke, kalau sudah dia boleh berbicara sama dia. Jadi aku tuh pengen ngomong sama kamu selama ini tuh akhir-akhir ini sih, pertama kayak kita tuh jarang komunikasi lagi, terus jarang males chat dari kamu gitu kan. Sebenarnya itu kayak sebelum kamu nyatain perasaan kamu ke aku gitu kan, kayak ya semuanya itu biasa aja gitu, kayak kita cerita banyak, kita cerita kegiatan kita selama di kampus, di luar kampus gitu kan. Terus tapi semenjak kamu nyatain perasaan kamu ke aku, jadi kayak semua itu kayak jadi sungkan, jadi canggung gitu, karena aku itu kayak mungkin kamu itu pasti berharap banyak untuk aku gitu. Jadi aku itu mau kalau kamu itu sama aku kayak ya udah temenan aja dulu gitu, sampai waktunya nanti itu udah benar-benar siap, udah benar-benar sama-sama lulus. Jadi sekarang kita kayak selesai dulu tugas kita sebagai anak, sebagai orang tua kita di dunia pendidikan ini. Kamu selesai kuliah kamu dulu, aku selesai kuliah aku dulu gitu. Jadi kayak kita tuh komunikasi ya sekedar teman gitu. Kamu itu jangan berharap dulu gitu. Jadi ya lebih nyaman gitu ngobrolnya, biar lebih nyambung gitu, biar nggak ada saling nyakitin satu sama lain gitu. Karena kalau udah punya harapan sama orang tersebut gitu. Jadi aku tuh nggak mau kalau kamu tuh berharap lebih ke aku. Jadi kayak ya udah kita temenan aja gitu, jangan menganggap aku sekedar teman lah pokoknya, biar kita itu kayak enak aja gitu komunikasi. Jadi aku juga mau minta maaf gitu, karena udah mungkin karena terlalu sering kali ya kita komunikasi, jadi kamu kayak nyaman atau jadi punya harapan ke aku
kamu jadi berharap gitu sama aku. Tapi kalau aku pribadi sih kayak aku tuh masih lebih nyaman sama kamu tuh kayak sekedar temenan dulu gitu sih. Jadi kayak fokus aja dulu sama kuliah kamu gitu, sama masa depan kamu. Nanti jadi nanti kita ke depannya biar bisa tahu gimana lainnya ke depannya nanti ya. Dan sekarang tentunya kayak kita jalanin aja dulu kuliah ini tanpa harus melibatkan perasaan satu sama lain, kayak kita temenan aja gitu seperti sebelumnya gitu. Kalau kamu punya perasaan ke perempuan lain itu boleh, intinya jangan ke aku gitu. Kayak aku tuh sekarang lebih nyaman temenan aja dulu sama kamu gitu. Jadi nanti aku tuh pengen kamu selesai kuliah kamu dulu, habis itu kamu kerja, kamu bahagiain orang tua kamu dulu, aku bahagiain orang tua aku dulu, terus aku bisa dapat kerjaan yang bagus. Itu nanti kalau emang jodoh atau emang baik satu sama lain, jadi bisa kita bicarain ini untuk kedepannya. Oke, kita evaluasi dulu ya. Menurut dia, kalau dia ngomong seperti itu apa tanggapan seseorang? Kalau dia pribadi sih Bu, kayak sama dia walaupun dia satu sekolahan pun dia kurang mengenal dia Bu, karena kami jarang komunikasi, jarang ketemu gitu. Jadi dia nggak tahu juga sih dia bakal gimana. Tapi dari hati dia sih kayak dia bisa ngerti sih Bu. Tapi mungkin ya pasti dia ada sakit hati dia. Yang oke, boleh diurus. Oke, yang dia ucapin ke dia itu tadi udah bagus kalau menurut ibu ya, tapi nggak tahu gimana tanggapan dari dia. Setidaknya kita juga udah mengutarakan apa yang ada di pikiran kita. Mudah-mudahan dia juga mengerti sama apa yang dia bicarakan. Jadi kalau ibu boleh tahu kapan dia ingin berbicara seperti tadi sama seorang tersebut? Kalau karena dia sering komunikasi kan bukan dia juga bilang ke dia kalau hal ini nanti kedepannya bakal lebih dibicarain kami berdua gitu kan. Tapi karena dia kuliah di Jogja terus dia di Pekanbaru, jadi kan jaraknya jauh Bu. Nah kampung kami itu kan sama Bu di Sumatera Utara, jadi rencananya itu ketika dia pulang ke kampung dan ketika dia juga pulang ke kampung, kami itu ada rencana untuk ketemu gitu Bu, untuk membahas ini gitu, kedepannya gimana gitu. Karena kalau walaupun lewat telepon atau video call itu, kalau menurut kami berdua kurang efektif sih gitu. Jadi kami kayak ya ini buat ketemu aja nanti ketika dia pas pulang kampung, terus pas dia pulang kampung juga. Tapi untuk kapannya itu belum tahu Bu, karena dianya libur kuliahnya Belum tahu. karena dia libur kuliahnya lagi Bu, dan nggak tahu kapan sih. Kalau ibu boleh tahu, dia masih mau nggak berkomunikasi atau kayak berhubungan chat-chat itu sama dia? Kalau dari dia sendiri sih Bu, dia sih mau aja gitu, kayak komunikasi terus kayak chat, telepon gitu sama dia. Itu sih Bu, tapi karena semenjak dia ada perasaan ke dia, ya dia sedikit campur, sedikit segan gitu, kayak ngomong banyak ke dia gitu sih Bu. Tapi kalau untuk komunikasi
biasa aja supaya dia tuh tidak terlalu kayak lebih berharap ke dia. Nah, terus tuh dia juga nggak merasa bersalah bahwa dia tuh udah mengungkapkan perasaan dia itu ke dia. Itu sih kalau menurut ibu. Jadi ada lagi nggak yang mau dia sampaikan ke ibu atau ceritain itu? Masih belum banyak yang saat ini. Gitu aja. Jadi Bu, gimana kalau seandainya dia udah cerita ke ibu kan, terus kayak dia itu masih sama gitu Bu, kayak dia masih maksa buat dia juga membalas perasaan dia gitu, kayak dia maksudnya kayak harus sama dia gitu kan, sementara dia kayak udah masih kayak sementara itu dia masih penjelasan ke dia kalau kami itu teman aja gitu, yang lebih dari teman lah, yang kayak gitu, kayak kan kayak pula lebih teman kayak gitu kan, kayak saling suka sama lain, saling mendukung, saling cerita, saling terbuka gitu. Kayak gitu sih. Oke. Kalau menurut ibu itu balik ke prinsip dia lagi, kayak bawa biasa aja gitu sama dia, terus tuh jangan terlalu sering berkomunikasi karena mungkin dia ada kayak berkata sama dia kayak menurut dia itu menimbulkan harapan ke dia. Itu sih kalau menurut ibu. Jadi ada lagi yang mau dia ceritain ke ibu? Terus ibu kalau untuk sementara ini tidak ada sih. Oke, oke gitu. Ya, dia kedepannya semangat aja menjalani hidup, tetap ramah, terus tuh kayak jangan merasa bersalah karena dia itu udah nolak dia. Itu kalau menurut ibu ya. Gimana baik kedepannya aja. Mudah-mudahan dia bisa menerima apa yang dia sampaikan sama seseorang tersebut. Jadi Bu, kalau misalnya dia ada permasalahan kayak pribadi atau permasalahan itu, apakah dia boleh untuk datang lagi ke sini untuk konsultasi Bu? Boleh, kamu jangan sungkan untuk datang lagi ke sini untuk menceritakan masalah yang mengganggu sama kamu. Terima kasih ya Bu.